Yaudah, kalau gitu kita akan membahas tentang Hmm? dasarnya anatomi dulu ya. Jadi ini Ah, adalah contoh PPT-nya hipokampus yang nanti kita akan pakai selama belajar di hipokampus ya. Ini kamu lihat ini PPT pertama aja itu slide-nya ada 142 tuh ya. tuh. Jadi nanti di satu PPT ini kalau di hipokampus kita bisa perlu 3 sampai 4 kali pertemuan untuk Hmm. bahas basicnya anatomi itu ya. Jadi Oke, kenapa oke. ini penting? Soalnya nanti kalau kamu di kampus, biasanya nggak akan ada waktu buat membahas sedetail ini, gitu. Jadi kamu akan diminta untuk belajar sendiri, baca sendiri, nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus bisa, gitu kan ya. Nah, padahal kita di Ibu kampus tahu kalau namanya orang belum pernah belajar anatomi, terus disuruh belajar segitunya itu, insya Allah akan kesulitan, gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan belajar pelan-pelan, Oke, oke. apa namanya, kita bangun basicnya sampai nanti kamu bisa belajar anatomi dengan benar gitu ya. Nah, jadi rencana kayak gitu nanti. Nanti ada beberapa PPT. Ini kalau di kampus itu bisa satu kali pertemuan kali belajar itu ya. Satu hari itu belajar satu segini banyak topiknya. Hmm. Hmm. Jadi ya terbukti kemarin banyak yang eh, keberatan ya untuk ngejarnya ya. Nah, Hmm. tapi nanti kalau di Ibu kampus kita akan mulainya itu nggak sejak semester genap ya. Kalau di kampus kan di UNER nanti ini mulainya di semester 2. Tapi Ya. nanti kita akan mulai les di semester 1 buat nyicil ya materi-materi Cip. yang ada di semester Hmm. 2. Jadi biar nggak terlalu berat. Oke, oke. Oke, nah anatomi tadi itu sebenarnya bener ya yang kamu bilang ya itu ilmu tentang belajar struktur tubuhnya manusia tuh ya. Anatomi itu sebenarnya ada dua kata kan ya, sama Tommy itu ya. Ana itu artinya menyusun, Tommy itu artinya memotong ya. Jadi kita tuh akan memotong tubuhnya manusia gitu ya, untuk menyusun pemahaman kita yang benar tentang tubuhnya manusia gitu ya. Jadi ini adalah ilmu basic yang mungkin yang paling tua ya, ilmu tentang struktur Ya. tubuhnya manusia gitu ya. Nah, terus nanti biasanya kalau di UNER itu kita akan belajar anatominya per regio, per bagian tubuh ya. Jadi Oke. contoh di topik ini nanti akan ada regio femoris ya. Jadi kita akan membahas tentang paha dulu gitu ya. Nah, dan nanti kita akan pindah ke alat gerak atas, ke lengan gitu ya. Baru nanti Ya. pindah ke dada, baru ke Hmm. perut dan seterusnya. Jadi Oke. kalau di UNER belajarnya per regio gitu. Nanti cara belajar anatomi yang lain itu bisa per sistem ya. Contoh belajar sistem pernafasan. Jadi kita akan mempelajari organ-organ yang terlibat di sistem respirasi mulai dari hidung sampai ke paru gitu ya. Jadi Oke. banyak Hmm. regio bisa kita bahas. Hmm. Nah, tapi sama aja. Harusnya kalau belajarnya maksimal, pemahamannya insya Allah sama. Ya. Hmm. Oke, nah nanti hal paling basic ya yang akan kita pelajari di Hmm. anatomi itu adalah tentang terminologi anatomi itu ya, atau istilah-istilah Oke. yang nantinya kita akan pakai di ilmu anatomi itu. Jadi Hmm. yang nanti di anatomi ini akan banyak istilah pakai bahasa Latin, bahasa Ya. Italia kuno itu, sama Hmm. bahasa Yunani. Nah, jadi strukturnya itu turunan dari dua bahasa itu. Ya. Nah, nanti ada istilah anatomi itu yang paling basic ya, itu adalah menyebut bidang anatominya Oh ya. ya. Hmm. Nah, jadi bidang anatomi itu adalah suatu bidang yang dianggap memotong tubuhnya manusia gitu ya. Jadi badannya manusia itu kita bisa potong ke banyak arah tuh. Jadi kayak gini nih ya. Hmm. Sebelum kita ngomongin tentang bidang anatomi, kita harus sepakat dulu tentang posisi standarnya di Hmm. anatomi itu ya. Jadi badan ini berada dalam posisi anatomisnya. Ini kita sebut namanya posisi Oke. anatomi. Posisi Ah. anatomi itu kayak gimana? Kepalanya itu ngadep ke depan gitu ya. Hmm. Terus ini matanya itu ngelihat ke depan secara datar gitu ya. Jadi garisnya ini itu sejajar sama telinganya gitu ya. Jadi nggak Oke, nunduk oke. dan juga nggak mendongak gitu ya. Nah, terus lengannya ini ekstremitas atasnya itu Hmm. telapak tangannya ngadep ke depan. Ini posisi Oke. standar anatominya ya. Terus kakinya dibuka lebar, selebar bahu ya. Hmm. Terus dengan ini jempol kakinya ngadep ke depan. Ini yang namanya posisi anatomis. Yang seringkali tricky atau seringkali kelewatan itu adalah ini posisi tangannya. Harusnya Oh. ngadep ke depan Oke. telapaknya ya. Hmm. Oke, nah setelah kita tahu posisi anatomisnya ini,
nanti kita akan bisa menyebut hubungan atau posisi di posisi anatomi ini gitu ya. Nah, Oke. contoh ya, nanti kita akan pakai istilah ini nih. Nah, Hmm. superior, inferior, dekstra sinistra gitu kan ya. Nah, Hmm. tapi kita akan lihat dulu bidang anatominya. Bidang anatomi itu tadi ya, bidang yang memotong tubuhnya Hmm. manusia tuh. Bisa dipotong Oke. 3 dimensi kan. Yang pertama itu namanya bidang sagital ya. Bidang sagital itu berarti bidang yang memotong tubuhnya manusia jadi kanan dan kiri itu ya. Ini Oke. yang warna hijau ini. Jadi Hmm. bayangin ada pisau besar tuh ngelewatin badan kita, kepotong jadi kanan dan kiri itu ya. Oke. Namanya potongan sagital. Nah, contoh nanti kalau kita lihat di atlas ya, potongan sagital itu kayak gini misalkan. Ini rongga perut yang dipotong sagital ya. Nah, jadi kelihatan ini potongan kanan badannya kan ya. Hmm. Nah, tuh. Jadi kayak gini ya hasilnya nanti. Ini Hmm. ada levernya, ini ada gasternya, lambungnya ya. Ini Hmm. usus-ususnya di bawah gitu kan. Nah, itu bidang sagital. Terus kalau bidang sagital yang dipotong pas di tengah itu namanya bidang median. Oke. Namanya median, oke. Nah, jadi kayak bidang ini sebenarnya adalah dipotong di bidang median tuh, mid sagittal section ya. Jadi badan kita kayak gini kalau dipotong di median. Oke. Nah, terus bidang berikutnya itu adalah bidang frontal atau bidang koronal ya. Bidang Hmm. front, front itu kan depan ya. Jadi nanti akan Ya. terbagi jadi depan dan belakang, gitu ya. Jadi kita melihat Hmm. organ tubuh itu dari depan ya. Contoh kayak gini deh. Nah ini kita melihat organ-organ abdomen dari bagian depan, itu ya. Ada ginjalnya di atas, nih ureternya kanan kiri itu kan ya, Oke. sampai yang di rongga panggulnya. Nah Hmm. ini yang dipotong frontal atau koronal ya. Hmm. Nah terus ada juga nanti bidang horizontal atau bidang transversal ya. Ini Hmm. transverse plane, jadi itu yang memotong badan kita jadi atas dan bawah gitu ya. Oke. Nah, contoh apa? Contoh ya masih di abdomen ya, masih di perut. Kalau dipotong melintang, nah kayak gini, potongan melintang badan Hmm. kita tuh. Ini heparnya, ini gasternya, lambung ya. Hmm. Ini limpanya, ini ginjal di belakang tuh ya. Nah, Hmm. ini namanya potongan transversal atau potongan horizontal, melintang ya. Nah, Hmm. kayak gini. Nah, potongan-potongan ini nanti akan penting kalau kita nanti lihat CT scan ya. Pernah baca kan ya CT scan? Pernah lihat toh? Ah, CT kenapa? scan itu mesti gambarnya tuh berupa potongan tuh. Nih, contoh Hmm. kita lihat ini CT scan-nya otak ya. Hmm. Hmm. Ini yang gambar baris kedua ini potongan apa nih kira-kira nih? Anu, melalui sumbu sagital. Ini sagital betul. Kita lihat bagian sampingnya Hmm. ya. Yang ini potongan apa nih? Anu, melalui sumbu koronal. Ronald betul. Yang ini potongan Apa transversal. transversal. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini nanti akan penting kalau di anatomi karena untuk baca radiologi nanti kita akan pakai potongan ini. Hmm. Nah, terus nanti ada juga kadang kita memotong organ itu secara oblik. Ya, oblik itu artinya miring. Eh, tapi ini nggak semua organ sih kita potong kayak gitu ya. Yang bisa dipotong miring itu kayak jantung ini. Jantung untuk memperlihatkan ruangan-ruangannya. Ruangan jantung ada berapa, Zan? Ya, empat. Ada 4 kan. Nah, kalau dipotongnya secara oblik ini, nah Hmm. kita bisa dapat 4 ruangannya tuh. Ini atrium Oh. kanannya, ini ventrikel kanannya, ini Hmm. atrium kiri, ini ventrikel kiri, itu kan ya. Nah, Hmm. jadi dapat 4 ruangan. Kalau dipotong koronal itu ya nggak dapat, ya. Karena Oh ruangannya nggak ya. lurus sebenarnya. Oh, baru tahu saya. Jadi yang kamu lihat gambar Hmm. selama sekolah itu potongan oblik gitu. Oh, oke, oke. Jantung kita miring sebenarnya. Hmm. Nah, itu tentang bidang anatomi ya. Nah, terus nanti kita akan kenalan sama istilah-istilah anatomi buat menyebut letaknya tuh ya. Nih, ada medial dan lateral tuh ya. Jadi medial itu apa? Oke, Mendekati mendekati garis ya. median Hmm. ke tengah gitu ya. Kak?
Contoh apa? Hidung kita itu lebih medial daripada mata, gitu kan. Mm-mm. Nah, telinga itu lebih lateral daripada mata, gitu. Jadi Ya. lebih ke pinggir. Ya. Nah, terus nanti ada juga superior dan inferior. Kalau ini kan sering dengar ya. Mm-mm. Superior itu Betul. ke atas, inferior ke bawah. Ya. Sinonimnya itu adalah kranial dan kaudal. Ya. Kranium itu tengkorak kita nih, kepala kita itu kan Iya. kranium. Berarti arahnya ke atas ya. Kalau kaudal, kaudal itu ekor ya. Tulang ekor Mm-mm. kita kan ada di bawah situ. Mm-mm. Nah, berarti arahnya ke inferior. Ya. Mm-mm. Jadi nanti kalau kamu ketemu ada arteri mesenterika superior tuh ya. Terus ada buku Mm-mm. yang nulis arteri mesenterika cranialis, yaitu sama sebenarnya. Mm-mm. Boleh kamu sebut sama kayak gitu ya. Oke. Kalau nanti di anatominya sapi, ya kranialnya kemana kalau sapi itu? Waduh, ya ke depan ya kalau Kranialnya ke sapi. depan gitu ya. Karena kita belajar anatominya manusia, kranialnya ke Iya, ya. atas. Ya. Makanya tadi Mm. harus sepakat dulu sama posisi anatominya. Ya. Nah, terus ada ini anterior sama Ah, posterior. Ini kan depan dan mm. belakang ya. Bahasa sinonimnya itu adalah ventral sama dorsal ya. Ah, Venter itu perut ya. Artinya ah, perut. Jadi arahnya ke depan. Kalau ah. dorsum itu punggung. Nih, Mm. dorsum manus, punggung tangan. Nah, itu Mm-mm. punggung ya. Jadi punggungnya ke belakang. Kalau dorsalnya buat sapi ya ke atas ya, punggungnya ngadep atas. Ya. Ventralnya Iya. ke bawah ya. Oke, oke. Nah, terus ada lagi istilahnya proksimal sama distal. Proksimal itu dekat ya, Mm-mm. distal itu jauh. Jadi dekat dengan apa? Dekat dengan trunkusnya. Jadi batang tubuh ini namanya trunkus ya. Contoh apa? Contoh lengan atas kita itu lebih proksimal daripada kelingking kita nih misalkan nih. Nah, soalnya kan dia langsung nempel ke trunkus ya. Daripada kelingking kan Mm-mm. agak jauh di sana tuh. Nah, kayak paha ini sama betis mana yang lebih proksimal Itu yang paha, yang pahanya lebih tuh ya. proksimal. Kalau di alat gerak kita proksimal itu di atas di superior kan, distalnya Mm-mm. di bawah ya. Tapi Mm. nanti kalau kita lihat ke kepala misalkan ya, yang Mm. di leher ini, leher kita sama kepala kita, Ah, siapa yang lebih proksimal? oh, yang di lebih di bawah ya. Mm-mm, lehernya tuh ya. Jadi Ah, proksimal itu nggak selalu sama dengan superior ya. Proksimal itu ah. pangkalnya, distal itu yang lebih ujung. Mm. Hmm. Oke, jadi itu jangan sampai rancu. Kamu kira proksimal sama dengan superior, distal sama dengan inferior. Oh, Nggak ya, selalu ya, gitu. ya. Nah, terus superficial dan profundus. Superficial berarti di Di atas, permukaan. Profundus itu yang di dalam. dalam. Ya. Contoh kulit itu superficial, tulang itu profundus. Gitu kan. Mm-mm. Contohnya kayak gitu. Terus dextra sinistra ini udah tahu kan ya apa artinya? Kanan kiri. Kanan kiri ini. Yang dextra kanannya. Dextra Ah, ah. dan turunan-turunan katanya ya Mm. dextrum, dextri, dexter itu Mm. kanan. Oh, oke, oke. Nanti grammar Latin tuh mirip Arab sebenarnya. Oh, Katanya bisa berubah-ubah tergantung apa yang dibahas di situ. oke. Coba sekarang kamu bikin satu kalimat pakai ini posisi anatomi coba bisa nggak? Oke, tulang radius itu lateral terhadap ulna. Ya betul ya. Tadi itu lateralnya ulna. Sip sip. Udah, ini udah bisa ya. Terus sekarang kita ke osa ya. Osa itu tulang, tulang-tulang ya. Kalau satu namanya os kan, Hmm? jamaknya osa. Oh, ya, bahasa Arab ini. Ya ini jamaknya. Oke, oke. Nah ini osa kita, sistem skeletal kita kayak gini kan. Hmm. Jadi osa itu nanti kita akan bagi dulu ya. Jadi osa aksial yang ada di badan kita. Ini menyusun trunkus ya, atau menyusun korpus. Korpus itu badan ya. Nah, sama osa apendikular. Apendikular itu yang menyusun ekstremitas atau alat gerak kita tuh. Lengan sampai tungkai itu namanya osa ekstremitas ya. Atau osa apendikular. Limb bones bahasa Inggrisnya. Kamu kelas Hmm. IUP nggak? Iya ya.
Ya, Oh, kamu Ayubi bahasa ya? Yopi. Nanti Ayubi itu dapat tugas tambahan memahami dalam bahasa Inggrisnya kan ya. Oh, aman aman. Cuk. Hmm. Nah, yang termasuk osa aksial itu apa? Ya ini, mulai kranium, ya vertebra, mulai servikal sampai sakralnya itu, Hmm. terus sternum, ini tulang dada yang di depan itu ya. Hmm. Terus vertebra, costa, ini tulang-tulang rusuknya. Oke. Terus nanti di dalam telinga kan ada ini toh, Hmm. malleus, incus, rapes. Sanggurdi. Apa tuh kalau disebut di SMA atau di SMP? Kan kalau SMA itu apa dah? Saya nggak lupa istilah itunya kayak Sanggurdi, Martil sama Ah, itu ya, apa itu martil, ya? landasan, Iya itu. sanggurdi gitu kan ya. Nah, ah. Kita nggak pakai gituan lagi nanti, kita pakai bahasa Latinnya. Oke oke. Nah, terus nanti ada os hyoid. Os hyoid itu yang di leher di atas nih. Di atasnya jakun, itu ada tulang. Hmm. Oh Itu itu os tulang hyoid. dia. Tulang. Kalau jakun kan tulang rawan. Nah, di atasnya Hmm. itu ada tulang lah, itu os hyoid. Oke. Nah, nanti kalau di pas kamu di Surabaya, nanti kita akan pakai tulangnya. Kita punya preparat tulangnya, kita bisa belajar. Hmm. Oke oke oke. Nah, ini adalah kranium ya. Kranium itu nanti kalau kita bagi kayak gini. Nah, kranium yang di bagian atas ini kita sebut namanya neurokranium ya. Jadi kranium yang melindungi sistem sarafnya kan. Otak kita ada di dalam situ ya. Ya. Nah, yang depan ini adalah splagmocranium atau viscerocranium ya. Jadi ini yang menyusun muka kita. Oke. Nah, Nah, nanti kranium ini, yang neurokraniumnya ya, itu kan kita bisa bagi dua ya. Jadi nanti kita iris, kadavernya itu kita iris di sini, Hmm. seret ini di atas alisnya gitu. Terus Hmm. berarti neurokraniumnya terbagi dua toh. Yang atas ini namanya kalvaria ya, Hmm. batok kepala tuh kalvaria. Nah, Hmm. bagian dasarnya, bagian bawahnya ini adalah basis kranii ini ya. Basis itu dasar, kranium itu kan tengkorak ya. Kalau di bahasa Ya. Latin ada II itu miliknya itu gitu ya. Ah. Miliknya kranium gitu ya. Nah, itu basis krani. Nah, nanti basis krani itu rongganya kan ada tiga ya. Kita bagi jadi fossa cranii anterior, fossa cranii media, sama fossa cranii posterior. Nah, ini kayak gini nih. Ini kalau Oke. tempurung kepalanya dilepas gitu ya. Jadi kayak gini. Hmm. Ini dilihat dari atas ya. Tuh, ini tulang-tulangnya. Ada jahitan-jahitannya toh. Nah, itu suturanya. Hmm. Syukur. Nah, terus yang ini basis kraniinya. Ruangannya ada Hmm. tiga nanti ya. Ini fossa cranii anterior. Yang ini fossa cranii medius ya, atau media ya. Yang ini fossa cranii posterior ya. Nanti hati-hati nyebut media sama medial itu beda ya. Ah. Hmm. Medial itu lawannya lateral ya kan. Tapi kan Hmm. kita nggak ada fossa cranii lateral. Berarti ini bukan fossa cranii Hmm. medial. Media itu maksudnya depan, Hmm. tengah, belakang gitu. Hmm. Jadi kalau lawannya bukan lateral medial, kita nggak nyebutnya medial, media, atau medius. Hmm. Itu sering kali keliru nanti ya. Nanti. Hmm. Nanti kita belajar di anatomi 3 itu, nih ada banyak lubang-lubangnya itu ada namanya nanti Iya. satu-satu tuh ya. Ah. Lamina cribrosa, ini viscera orbitalis superior tuh ya. Nah, macam-macam lubangnya. Oke. Yang gede banget ini gampang lah ini foramen magnum ya. Lubang Hmm. terbesar tengkorak kita ya. Nah, itu kranium. Terus di bawah kranium nanti ada tulang-tulang vertebranya nih. Ini vertebranya, vertebra cervical, torakal, lumbal sampai sakral ya. Terus di bawah itu ada coccygeus. Hmm. Itu tulang ekor kita yang nggak tumbuh tadi. Yaitu kauda kita tuh di situ. Hmm. Nggak kayak kucing kan, atau nggak kayak sapi bisa dibikin Oke. sop. Nah, kauda kita nggak tumbuh panjang. Nah, nanti masing-masing vertebra itu akan punya bagian-bagiannya ini ya. Hmm. Oh, ini aku ngambilnya yang bahasa bahasa Portugal, Portugal ya. Dari corpo vertebral ini corpus ya. Ini namanya corpus vertebra badannya ya. Ada. Ini Ah. lubangnya foramen vertebra ini.
kakinya pedunculus, ya. Sama tonjolan-tonjolan itu prosesus, ya. Ntar kita bahas Oke. tersendiri per segmen badannya, ya. Mm-mm. Nah, ini vertebranya. Vertebranya ada banyak tuh ya. Jadi vertebra itu kan yang cervical ada 7 ya. Tujuh. Yang Iya torakal itu. ada 12. Yang lumbal ada 5. Mm. Sakralnya 5. Tapi jadi satu tuh ya. Hmm. Menyatu tuh ya. Terus coccygeusnya 3 sampai 5. Anggap aja ini satu tulang ya coccygeus. Hmm. Jadi total berapa itu? 7 sama 12, 19 ya. 19, Mm-mm. 10, 29. Sama coccygeusnya 1, 30 ya berarti vertebranya. Mm-mm. Ya, banyak banget. Oke, oke, Nah oke. ini vertebranya. Tulang punggung. Nah, nanti di sternum, ini pembahasan di toraks sih nanti ya. Kita akan bahas lebih detail di Mm. toraks. Ya. Nanti tulang itu punya banyak bagian kayak gitu. Punya banyak bagian tuh ya. Ada badan, ada ini bagian atasnya namanya manubrium, bagian ini namanya corpus, bagian ini namanya processus styloideus tuh ya. Mm. Processus xiphoideus ya. Oke. Nanti masing-masing ada cekungannya kan ini incisura Mm. jugularis, incisura clavicularis ya. Jadi namanya banyak nanti. Di satu tulang aja nanti bisa sampai puluhan atau belasan struktur yang kita harus tahu tuh. Mm. Jadi PR kan cukup banyak di anatomi kan. Mm. Nah, si Costa nanti kita bagi kan ya. Costa itu ada berapa? Ada 12 pasang ya. Karena Mm. dia itu nempel di 12 vertebra thoracalis tadi itu. Iya. Jadi masing-masing vertebra thoracalis ngeluarin kostanya kanan kiri gitu. Jadi ada 24 biji ya, Oke. 12 pasang. Yang nomor 1 sampai 7 itu kita sebut namanya costa vera tuh. True Mm. ribs ya, costa vera. Jadi langsung nempel ke tulang sternum tuh lihat tuh. Nah, Ya. kartilagonya nempel ke tulang sternum. Yang 5 sisanya itu kita sebut costa palsu ya, costa spuria. Nah, karena nggak langsung nempel ke sternum. Oke, ntar kita dibagi lagi ada kosa arcuaria sama kosa fluctuantes. Tapi ntar aja waktu di toraks ya. Nah, nanti kalau di UNER itu kita akan belajar dulu yang tulang-tulang apendikular sebenarnya. Tulang-tulang ekstremitas Mm. dulu. Nah, yang tulang apendikular itu nanti kita bagi ya. Ada Mm. ekstremitas inferior sama ekstremitas superior ya. Jadi alat gerak itu ekstremitas. Mm. Masing-masing ekstremitas itu nanti kita bagi itu dua bagian ya. Mm. Ada pars fixa atau kita sebutnya cingulum. Pars itu bagian ya, part Mm. kalau di bahasa Inggris kan. Oke. Nah, ini fixed partnya, pars fixa. Nama lainnya cingulum Mm. sama pars libera itu yang bagian bebas ya. Mm. Libera itu bebas. Mm. Patung yang kebebasan di Amerika itu patung Liberty. Liberty itu ya. Jadi ini yang aku bilang Latin tuh kayak bahasa Arab itu libera itu ada panjangnya gini, Mm. ada matobi'nya. Apa bi? Siap. Liber tuh ya. Itu Mm. bebas artinya. Kalau Mm. liber itu buku. Kalau tempat nyimpen buku apa? Library. Library gitu kan. Nah, itu dari kata liber tuh ya. Hmm. Nah, jadi Mm. bahasa Latin itu banyak keserap ke Inggris sama ke Mm. Perancis kan ya. Iya, betul. Jadi ya seru sih belajar bahasa Latin. Nah, ini adalah pembagian osteologinya ya. Jadi Mm. osteologi itu berarti apa? Ilmu Tulang. tentang tulang ya. Jadi yang bagian atas ini kita sebut namanya cingulum. Cingulum itu yang Mm. menghubungkan pars liberanya ke Mm. trunkus ya. Oh. Trunkusnya di bagian sini siapa? Ya sakrum. Sakrum itu Mm. lah vertebra toh. Nah, Mm. berarti penghubungnya pars libera sama sakrum ini tulang Pelvis. tulang koksae namanya. Oke. Koksae. Atau kalau nanti kamu diajarin sama dosen-dosen yang lain itu mereka akan membaca ini adalah kokse gitu kan ya. Nggak apa-apa. Hmm.
Itu istilah Latin yang diinggriskan, gitu. Karena orang Inggris nyebutnya ini Ah, kokse, gitu ya. oh, Tapi kalau istilah Latinnya kadang yang beneran Latin kamu akan dengar itu koksae, gitu ya. Sama hmm, aja. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini ini tulang koksenya. Kalau tulang pelvis itu seluruh ini namanya pelvis, termasuk oh, sakrumnya. oh termasuk sakrum juga. Oke, Hmm, kalau cuman tulang ininya koksai. selesai. Nah, Oke. yang bagian bawahnya itu adalah pars libera, bagian yang bisa bergerak bebas ya. Koksai kita kan nggak bergerak bebas toh, ya diem Mm-mm. aja di situ ya. Tapi mulai femur sampai falangesnya itu yang Mm-mm. pars libera. Ini femur, terus nanti di lutut ada patella itu kan ya. Mm-mm. Terus ini tulang tibia yang besar, fibula yang kecil ya, di lateral ya. Mm-mm. Terus bagian ini kita sebut namanya pedis ya. Kaki itu Mm-mm. pedis. Jadi, Pedis itu nanti ada tiga kelompok tulang kan ya. Yang kecil-kecil ah, itu osa tarsalia, mm-mm. yang panjang-panjang itu Meta. metatarsalia, yang jarinya itu osa falanges ya. Kalau Mm-mm. satu jari falangs pakai X gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau jarinya banyak falanges. Jadi kayak gini ini grammar grammar Latinnya ya. Mm-mm. Kalau satu kan os tarsalis gitu ya. Mm-mm. Kalau banyak ya osa tarsalia, gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang tulangnya nih ya. Ini tulang koksai. Tulang koksai itu sebenarnya ada tiga bagian ya. Ada tiga tulang sebenarnya, tapi menyatu pas kita udah jadi dewasa tuh ya. Makanya nanti kalau kamu foto tulang koksainya anak-anak tuh ya, itu Mm-mm. mereka belum nyambung tuh pediatrik, Mm. koksai, X-ray. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu tulangnya masih kepisah nih kayak gini nih. Atau kayak gini. Nah, kan tulangnya masih Mm-mm. pisah-pisah tuh. Ya. Tapi kalau kita udah dewasa, nah ini udah menyatu kayak gini. Nah, ada tiga tulang di situ. Yang atas ini namanya ilium. Ilium, bukan ileum. Ileum itu usus ya. Tapi Oh ini iya. ilium. Ah. Nah, terus yang bagian bawah itu tulang bokong itu ya, tulang duduk Mm. itu isium ya, isium. Terus yang depan itu pubis ya. Mm-mm. Pubis. Ini tulang kemaluan kita di depan ya. Ya nggak Oke. mungkin pubisnya di posterior gitu. Masa Ah, ya. penisnya di belakang ya. Betul, betul. Nah, nanti masing-masing bagian dari tulang itu akan ada strukturnya sendiri-sendiri ya. Mm-mm. Ntar kita akan pelajari lebih detail eh, waktu udah di Surabaya aja ya. Kita bisa tunjukin tentang Oke. tulangnya. Siap, siap. Nah, kayak tonjolan ini nih, ini namanya sias gitu ya. Mm. Jadi kalau di bahasa Latin ini namanya adalah spina iliaca anterior superior gitu ya. Mm. Spina itu tonjolan yang tajam gini ini namanya spina ya. Yang ini spina iliaca anterior inferior gitu ya. Oh. Nah, terus yang ini berarti spina iliaca posterior superior gitu ya. Yang Mm. ini berarti spina iliaca Nanti posterior. inferior. Oh. Masih namanya kayak gitu nanti. Kalau di Hmm. bahasa Inggris kan nanti nyebutnya ASIS gitu kan ya, anterior Iya. superior iliac spine. Ya sama aja. Ini istilah Latin. Hmm. Kalau dokter-dokter di Indonesia itu kebanyakan pakai istilah Latinnya nih ya. Iya, betul, betul. Kecuali ntar kamu praktek di Australia atau di Singapura sana itu Iya. pakai. Kamu pengen praktek di mana sih? Saya sejauh ini tidak pernah pengen keluar negeri, ya, Pak ya. Ya, wis. Pokoknya spina itu tonjolan yang tajam gini nih. Oke. Ini banyak spina di situ, ini spina juga. Nah, kalau tonjolan itu nggak tajam-tajam amat, itu namanya tuberkulum atau Hmm. tuberositas ya ini. Tuberkulum, Iya. tuberkel, tuberkulum pubicum. Ini Hmm. tuberositas ischiadica gitu ya. Hmm. Kalau cekungan nanti namanya banyak ya. Ada incisura. Incisura itu Hmm. cekungan yang dalam gini incisura. Notch bahasa Inggrisnya ya. Hmm.
Kalau cekungannya itu panjang itu namanya sulcus gitu ya. Mm-mm. Macam-macam. Nah, ini ntar kita pelajari di Surabaya aja. Ya. Oh, bedanya kavitas sama fosa apa? Kavitas itu kalau dia dalam gini. Mm-mm. Nah, kalau fossa itu nggak terlalu dalam tapi dia lebar gini. Oh, Itu. Kavitas apa yang kamu tahu? Atau fossa apa? glenohumeral. Fossa glenoid ya. Oh ya. Fossa glenoid itu kan sorry, itu kavitas ya. Kavitas glenoidalis. Hmm. Nah, itu kan cekung dalam gitu kan. Mm-mm. Nah, itu nyebutnya cavity itu, glenoid cavity gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau fosanya lebar gini, kayak miliknya ilium ini namanya Mm-mm. fossa iliaca. Oh, iya Ini lebar nggak sekali terlalu ya. dalam, tapi Ah, lebar fossa. Bagus lah, udah belajar tulangnya. sedikit sedikit masih. Nah, yang penting lagi nanti istilah Hmm. buat menyebut sistem muskuloskeletal ya. Hmm. Nanti kita kenal ada ligamen sama tendon ya. Udah tahu bedanya? Coba bisa diperjelas lagi mungkin. Apa bedanya yang kamu tahu, Jan? Saya masih kurang kurang bisa Oh, menjelaskan masih. jadi gini, ligamen Hmm. itu yang menghubungkan tulang sama tulang nih kayak gini. Jadi tugasnya Hmm. itu megangin biar tulangnya nggak lepas gitu kan. Oh, oke oke. Itu untuk fiksasi tulangnya ya. Kalau tendon itu sebenarnya bagian dari otot. Jadi otot itu nempel ke tulang tuh nggak secara langsung, tapi Hmm. pakai tendonnya ini. Nah, Oh, jadi ligamen itu tulang ke tulang. Kalau ya. tendon itu otot ke tulang. Ini yang ligamen contohnya kan. Ini ligamen glenohumeralisnya. Nah, kalau putih-putihnya otot itu namanya tendon. Ya. Nah, tendon itu nanti ada dua bagian tuh. Ada bagian origo sama Hmm. insersio ya. Origin and insertion kalau bahasa Inggrisnya kan gitu. Hmm. Nah, jadi ini contoh ya. Ini contohnya otot namanya sartorius. Ya. Hmm. Sartorius itu otot penjahit. Karena kalau orang dulu itu jahit nggak pakai mesin jahit ya. Eh, Sartorius muscle. Apa itu namanya? Taylor. Nah, jadi sebenarnya namanya unik-unik tuh. Otot-otot itu nanti dikasih nama dalam bahasa Latin tuh. Orang tuh kalau menjahit Oh, kan kayak gini. sila dulu ya. Sila, terus kainnya ditaruh di pahanya gitu toh. Heeh. Nah, makanya ini kita sebut Sartorius. Penjahit artinya. Hmm. Nggak ada mesin jahitnya dulu. Nah, nih Sartorius. Sartorius itu dia punya dua tendon kan. Ini satu tendon nempel ke apa itu? Ah, Penjualan ini ke namanya. apa? Penjelasan apa tadi dah? Ya, ya ini asis ya. Anterior Oh iya superior sih. iliac Iya spine. Sias. iya iya sias sias. Oke, yang bagian bawahnya ini tendonnya ke tibia, Oh. ada ya. Jadi punya dua tendon kan, biasanya. Ya. Yang punya lebih dari dua ya ada nanti ototnya. Hmm. Nah, jadi yang di atas ini adalah kita sebut origo, origin ya. Yang di bawah itu adalah insertion ya. Jadi otot ini berinsersi kemana? Nah itu berarti dia nanyain nempelnya ke tulang apa, gitu ya. Akhir di mana? Nah, origo itu nanti adalah bagian otot yang nggak banyak bergerak, jadi lebih terfiksasi dia. Oh. Insersio itu bagian tendon yang lebih banyak bergerak tuh. Ini kalau misalkan sartorius itu kontraksi ya, memendekkan ototnya. Kalau ototnya Ah. pendek, kira-kira siapa yang ketarik? Ini pelvismu atau tibiamu yang lebih gampang ketarik ke Oh atas? tibia saya, Ya, tibia saya. tibianya kan ya. Nah, berarti Hmm. tibianya itu adalah letak insersinya. Yang lebih banyak bergerak itu insersinya. Nggak mungkin Sartorius sekecil ini narik pelvis kita nekuk ke depan gitu kan ya. Ah. Nah, jadi ini adalah origonya. Origo itu yang lebih diam. Hmm. Tapi selain itu Nah, udah ada perbedaan anu apa? apa di antara
tendon di origo dan insersio itu apa ada perbedaan lain selain tidak banyak bergerak dan Enggak lebih sih. Kalau terfiksasi? strukturnya sama. Oh, Strukturnya sama, cuman kita ngomongin arah geraknya kemana. oh ya, sebentar. Berarti em, kebetulan saya baru baca tentang humerus aja itu kan ya. Nah, Terus kan ada sulcus intertubercularis di humerus itu kan heeh. em, tempat apa ya insersinya. Berarti itu insersi semua itu tempatnya otot apa insersi dari latissimus dorsi sama pectoralis major sama apa Iya, lagi satunya sama subscapularis. terakhir saya lupa tadi. Em, Heeh. Itu berarti insersi semua itu yang di humerus Ya, itu. berarti kalau ototnya itu berinsersi ke humerus, berarti dia Heeh. menggerakkan humerusnya, gitu kan? Nanti kalau Oh. baca netter tuh ini ada peta origo sama insersionya nih. Mm-mm. Contoh nih, yang Oh. insersi kan warna biru-biru ini. Oh iya iya. Berarti itu otot yang menggerakkan humerusnya tuh. Mm-mm. Nih, jadi insersinya pectoralis major di sini, insersinya latissimus dorsi dari Mm-mm. situ. Jadi ini menggerakkan Oh. humerusnya. Tapi kalau yang merah itu yang berorigo di humerus. Berarti otot ini mungkin nggak menarik humerusnya, tapi menarik yang di bagian distalnya, di bawahnya lagi. Oh. Mm-mm. Tuh. Betul. Jadi ingat origo itu yang nggak bergerak ya. Insersio itu yang bergerak. Oh. Origo kan origin, origin kan Ah, awal atau pangkalnya kan ya. asalnya ya. Oh pangkal kan bisa turun belakang. Maksudnya kayak kalau jadi yang pangkal kan nggak bakal banyak bergerak gitu kan ya. Ya, kayak kamu mancing itu origonya kamu apa Oh, ikannya? oh ya saya origonya. Ya, kamu origonya. Yang gerak kan Ya ikannya, ya. tarik ke Jelas. kamu. Nah. Ya, kayak gitu. Nah, itu tentang origo sama insertio. Nanti info itu akan penting kalau kamu belajar yang ini, otot-otot per regionya nanti. Di bagian sini itu, nah kayak gini nih. Musculus Oke. sartorius, origonya di sias, Sias. insersinya di tibia, itu kan, sisi medialnya, proksimal tibianya. Nah, ini akan menentukan arah aksinya. A itu action ya, fungsinya Mm-mm. ngapain gitu ya. Jadi memfleksikan lutut, jadi nekuk Mm-mm. lututnya ya, terus Mm-mm. mengabduksikan, narik ke bagian lateral itu ya, sama rotasi eksternalnya paha. Oke. Jadi masing-masing otot itu punya fungsinya, itu karena Mm-mm. ditentukan dari insersinya di mana. Oh. N itu inervasinya, nervusnya dari mana nanti. Nanti udah kita Oh. bikinkan listnya kayak gini. Nah, Mm-mm. itu tinggal dipelajarin aja, gampang nanti. Oke, oke, oke. Oke. Nah, itu istilah basicnya anatomi ya. Terus nanti tadi ada terminologi anatomi yang belum itu adalah tentang gerakan ya. Kamu nanti bisa lihat di Di YouTube. nah kita punya. Oke. Nah ini adalah istilah-istilah buat menyebut gerakan sendi ya. Mm-mm. Nah, jadi paling simpel deh itu gerakan namanya fleksi dan ekstensi ya. Fleksi itu artinya memperkecil sudut badannya Oke. atau sudut ekstremitasnya. Ekstensi Oke. itu berarti memperbesar sudutnya, gitu ya. Contoh deh Oke. kita lihat siku aja nih. Siku nih sudutnya berapa nih kalau kayak gini? 180. 80. Nah, kalau dia nekuk jadi gini, jadi berapa tuh? Mm-mm. Jadi 90. 90. Berarti memperkecil sudut kan? Nah, Ya, berarti itu kecil. namanya gerakan fleksi. Jadi kayak gini nih, fleksi. Mm. Nah, berarti kalau memperlebar sudutnya itu Ekstensi. ekstensi. Ekstensi itu berarti lurus. Ya. Terus apa? Lutut sama ya. Lutut itu Mm-mm. posisi anatomisnya kan lurus gini. Tapi Mm. kalau ditekuk ini dia jadi fleksi. Fleksi. Nah, jadi fleksinya lutut itu ke arah Belakang. posterior ya. Oh, posterior lagi. Fleksinya siku ke arah anterior. Ya. Kebalikannya kucing ya toh. Iya. Ah, jadi kita kebalikannya kucing. Nah, terus nanti kamu ada juga ini
istilah fleksi yang lain ya. Contoh kalau kita Oh, ngomongin manus atau oh. pedis ya. Jadi ini kan bagian punggungnya. Berarti kalau nekuk ke Mm-mm. arah punggung namanya dorsofleksi. Nah, ya. Oh, oke. Nah, kalau telapak kaki itu kan pelantar kan. Jadi ini adalah Mm-mm. pelantar fleksi gitu ya. Mm-mm. Atau palmar kalau tangan ya, palmar fleksi. Mm-mm. Nah, sebenarnya dorsofleksi ini kita bisa sebut ekstensi. Nama lain itu ekstensi. Nah, kalau yang pelantar fleksi itu ya sama dengan fleksi sebenarnya. Oke. Heeh. Nah, makanya nanti kalau kita lihat otot-ototnya itu ada yang namanya flexor atau extensor gitu. Apa contohnya ini yang di kaki? Extensor. Oh, nggak tahu kalau kaki saya. Nih, extensor digitorum longus tuh ya. Berarti ini Oke. fungsinya buat ekstensi. Digitorum tuh jari-jari kan. Hah? Jadi mengekstensikan jari-jari. Ini ototnya yang panjang, extensor digitorum longus. Nah, Hmm. soalnya tendonnya arahnya ke atasnya jari-jari gini. Berarti kalau dia narik, Hmm. jarinya akan ketarik ke sisi ekstensinya, tuh ya, extensor. Oh. Kalau yang flexor, dia buat fleksi. Di posterior tuh nanti ada flexor digitorum longus. Nah, itu berarti buat nekuk ke bawah, buat jinjit. Terus nanti gerakan berikutnya itu namanya abduksi ya. Abduksi sama adduksi gitu ya. Abduksi itu menjauh, abduct. Hmm. Kalau adduksi Hmm. itu mendekatkan ke trungkusnya gitu ya. Nah, ini abduksi menjauh, adduksi mendekat ya. ADD, D-nya dua toh, dekat berarti Hmm. ya. Kayak jempol ini dia bisa menjauh dari empat jarinya toh. Nah, itu Hmm. berarti gerakan Nggak ngeri. abduksi ya. Atau dia bisa mendekat ke sana, itu gerakan adduksi. Ah, Ya, nanti ya ototnya ya abduktor sama aduktor. duktor. Nanti kalau belajar manus ya, yang di telapak tangan, nah ini ada abduktor pollicis. Ya, mana sih? Oh, ini abduktornya dipotong. Ini abduktor pollicis, brevis, sama aduktor pollicis. Ya, berarti satu buat menjauh, satu buat mendekat. Hmm. Oke, terus ada gerakan rotasi. Ya, rotasi itu berarti artinya muter ya. Contoh ini Ah. humerus muter. Nah, kita perhatikan gerakan antebrakinya ya. Kalau muternya keluar sana, berarti ini rotasi Hmm. eksternal yang humerus ya. Ya. Pakai teres mayor gitu kan. Hmm. Nah, terus yang rotasi internal ini berarti arahnya ke muternya ke dalam. Oke. Pakai pectoralis mayor. Nih. Di sumbu Nah, transversal kok di apa apa namanya kalau bidang transversal itu ya. yang mana? Kalau rotasi humerus. Oh, rotasi itu kita menilai dari sumbu panjang tulangnya. Oh, Berarti kalau oke. mengitari sumbunya itu Oh namanya ya, rotasi. sumbu vertikal. Oke. Hmm, tapi kalau ini humerus, dia Ah, geraknya kayak gini, ah, nggak di sumbunya kan? mm-mm. Itu ya goyang tulangnya kan? Itu bukan Oh, rotasi, namanya sirkumduksi. sirkumsi. Sirkumduksi itu ya. Ya. Sirkum tuh muter loh, pindah Mm-mm. tapi muter ya. Berarti sebenarnya ini gerakan apa? Ini gerakan abduksi, terus ke depan itu fleksi, terus ke belakang itu adduksi, ke sana ekstensi kan? Ya ini Oh, diputar-putar aja empat gerakan ini. Nah, jadilah gerakan sirkumduksi itu. Jadi iya. sirkumduksi itu muternya ke sana. Kalau rotasi muternya ke situ. Oke. Nah, tuh ya. Nah, terus nanti yang unik di antebragi kita ya, itu ada gerakan pronasi sama supinasi ya. Pronasi itu tengkurap tuh, telapak tangannya ke belakang ini, ke bawah ya. Supinasi itu telapak tangannya ke depan, ke atas. Supine, supine itu telentang ya. Atau bawah sup pakai nasi, supinasi kan.
Nah, Oh terus iya iya iya. pasti mangkokmu ngadep ke atas sih. Nah, Kalau mangkokmu ngadep ke bawah, yuk tumpah sup dan nasimu. Nah, kalau posisi anatomisnya manusia itu berarti supinasi atau pronasi. Jadi, ini posisinya adalah supinasi. Ya. Nah, jadi kelingkingnya dekat dengan badannya. Kelingkingnya di medial. Nah, jempolnya di lateral. Itu beda posisi tulangnya tuh nanti. Nah, kalau pas supinasi itu tulangnya sejajar gini, hmm? anatomis lah ya. Tapi kalau pas pronasi itu radiusnya nyilang ulnanya gini. Makanya coba deh kalau kamu pronasiin di posisi anatomi itu, yang pindah kan Iya, jempolmu kan, radiusnya yang pindah ya. iya benar juga ya. Karena radius itu nempel ke sisi jempolnya, sisi lateralnya. Oh, Nah, ini buat istilah anatomi untuk gerakan ya. Hmm, nih, ini contoh nih, ini sikunya lagi posisi apa nih? tentunya sedang posisi ekstensi Esensi, yang ini dan fleksi. fleksi. Ini kaki kanannya posisi apa tuh? Yang mana kaki kanan? Yang mana? Kaki kanannya si McGregor. Oh, si McGregor lah. Ya, Nah, itu lagi menapak atau mengangkat lutut gitu. oh nih, jadi tadi belum aku tahu kasih tahu ya untuk yang itu. Ini kan sendi panggulnya ya, Ah, lututnya kan 180. ah. Kalau dia nekuk gini, jadi kecil kan? Oh, ya ya ya. Berarti itu gerakan Ya, itu fleksi juga. fleksi. Berarti kalau femurnya ke depan, itu Oh, ekstensi. gerakan fleksi. Kalau femurnya gerak ke belakang, berarti Oh ya, ekstensi. sik. Nah, berarti ini kan yang kanan femurnya Oh, ke depan toh, mm-mm. itu Berarti fleksi. fleksi. Tapi yang kirinya itu Oh, ekstensi. sedang melakukan ekstensi. Ini kebalikannya ya. Ini sama Ya, lah ya. ya. Ah, ah. Kanannya Oh, beda ya ekstensi, kayaknya. yang kiri fleksi ya. Oh, kebalikannya ya. Ah, ah, ah. Nih anak paskibra nih kakinya lagi apa nih? Sendi koksenya, Sedang. Oh, sedang fleksi. fleksi. Jadi kalau nyebut sendi itu sebut gerakannya sama sebut sendinya, gitu ya. Hmm. Fleksi, artikulatio coccyx gitu ya. Jadi Oh, nekuk sendi oh, panggul gitu ya. ya artikulasi apa saya? Kalau ini Oh, apa namanya nih? fleksi, artikulatio Atas. genu gitu ya. Genu itu lutut ya. Gendong. Kalau kaki kanannya ini kan posisi Anu. Ya, anu, ekstensi. ekstensi artikulatio genu Ya, ya. artikulasi gendong. Hmm. Ini lihat pembawa bendera ini manusnya Ah, posisi apa oke. kira-kira? Oh, ini sedang posisi em, masnya dari Coba bawa ke sana misalnya mas. supinasi pronasinya atau dari Ya, ekstensi. supinasi Oh, atau pronasi? ya. Oh, anu, sedang anu dong, sedang supinasi. Ya, itu lagi supinasi manusia ya. Mm-mm. Kalau pronasi ya masa bawahnya kayak gini. Mm-mm. Udah, itu cara nyebutnya kayak gitu. Jadi nanti kalau kamu lihat ototnya kayak gini ya, berarti Ya, flexis the knee, berarti memfleksikan sendi lutut lutut. Berarti narik tibianya ke arah, ke dari tibianya ke arah depan. fleksinya lutut itu tibianya kemana? Oh, sini itu tibianya itu. Coba fleksiin lututmu tuh. Oh, iya ya, tibianya itu ke belakang. Ya ke posterior kah? Nah, ke Ya, dia ke berarti arah narik dorsal. tibianya ke posterior. Iya ya, dia kan nggak bisa, lutut masa bisa Gak ke bisa depan fleksi ya, ke anterior. sakit Itu kan, dislokasi ya tuh dislokasi. lututnya. Ya. Iya, lutut. Benar juga. Oh. Ya sama kayak siku kita nggak bisa ke posterior kan. Mm-mm. Itu copot pasti ulnanya. Iya. Oke. Ya wis, itulah. Ini istilah-istilah anatomi buat nyebut gerakan. Kalau yang di topik satu itu nanti nggak begitu susah karena isinya cuma tulang, otot gitu aja kok. Saraf.
banyak aja sih. Cuman banyak aja ya. Jadi ini butuh waktu buat eh, pelajari, buat mahamin, sama buat ngafalinnya itu butuh waktu. Oke. Makanya mendingan kita mulai di semester ganjil buat nyiapin nanti sambil nyicil topik-topik yang lainnya. Ya, Soalnya di nah semester seperti genap itu. itu ada banyak mata kuliah kan anatomi, histo, faal, biochem, Mm-mm. sama keterampilan klinik. Ada 5 mata kuliah yang dipelajari di satu semester. Ah, Di semester 3 tambah lebih parah lagi udah ada berapa 7 ya. oh, Rame banget. ya, benar-benar benar. Ya harus itu. Ntar yang detail-detail gini kita bahas waktu di Surabaya aja. Ya. Mm-mm. Kamu udah nyari nanti mau tinggal di mana di Surabaya? Saya Ngekos. ada sama rumah saudara di sana. Oh, ada di rumah. Ah, Ya wis. Nah ini contoh ya tulang femur itu nanti ada ini bagian-bagian penting yang harus kita hmm. hafalin gitu kan. Oke, oke, Nanti oke. ujiannya itu biasanya dikasih warna di sini di benjolan ini apa nih Hmm. namanya? Gitu ya. Oh, Tuh yes. trochanter minor gitu kan. Nanti Mm-mm. jawab di pakai tablet nanti kan trochanter Mm-mm. minor. Di ligamen-ligamen juga ada namanya. Ini tinggal hafalan-hafalan aja sih. Apalagi ya yang perlu Mm-mm. kita bahas di basic anatomy. Nah, ini susunan umumnya badan kita nanti itu, badan kita kan dibagi jadi regio-regio ya. Mm-mm. Nih regio, nih ekstremitas inferior gitu kan ya. Ada regio Oke. abdomen di perutnya gitu kan ya. Nah, Oh, masing-masing regio itu nanti kita akan bagi menjadi kompartemen-kompartemennya gitu ya. Nah, regio femoris nanti ada kamar-kamarnya gitu ya. Regio cruris nanti ada kamar atau kompartemennya lagi. Nah, nanti susunannya masing-masing kompartemen atau masing-masing regio itu kayak gini lapisannya. Yang paling luar ya pasti kutan ya, pasti kulit ya. ya. Di bawahnya itu nanti ada yang lemaknya itu. Kalau di anatomi kita nyebutnya itu fascia superficialis ya. Fascia Oke. superficialis. Isinya lemak sama jaringan ikat tuh. Kalau yang putih-putih membungkus ototnya kayak gini, Mhm. itu namanya fascia profundus ya. Fascia profundus. Nah, di bawah fascia profundus itu baru kamu akan temukan ototnya. Yang merah ini, yang coklat itu muskuli. Nah, Oke. kalau satu muskulus ya, Muskulus. jamaknya muskuli. Hmm. Terus baru yang paling profundus itu mesti tulangnya ya. Jadi nanti Oke. urutannya belajarnya kayak gitu ya. Belajar Ah, tulangnya dulu, terus belajar ototnya, terus belajar sarafnya, baru pembuluh darah. ya, Kalau tulangnya belum paham, ya jangan ke ototnya, ntar bingung. Ya. iya. Insersi Itu, origonya ada di tulang semua ya. ya biasanya origonya ada di tulang. Oh, Kecuali yang di muka kali ya. Yang muka itu insersinya ke kulit ya, bukan ke tulang ya. oh iya. Makanya lihatin kalau ototnya nih kamu gerakin, yang gerak Ah, kulitnya dong. iya sih betul. Itu Betul. insersinya ke kulit. Ya, wis. Ntar kita bahas tentang pembagian kompartemennya belakangan. Nah, Terus nanti kita akan belajar ini aplikasi klinisnya tuh buat apa sih? Ya. Nanti belajar tentang kelenjar getah mm-mm. bening. Nah, itu kalau infeksi jadi Mm-mm. limfadenitis gitu ya. Mm-mm. Atau limfadenopati kalau kena kanker misalkan bisa juga. Mm-mm. Ini limfonodinya, kelenjar getah beningnya. Mm-mm. Terus nanti tentang cara pemberian nama otot gitu ya. Nah, otot itu kasih namanya bisa Mm-mm. dari fungsinya. Dan fungsi itu kan pakai or belakangnya ya. Tensor, Oh iya. flexor. Nah, itu fungsinya. Kalau flexor berarti buat fleksi.
Terus ada juga otot itu yang dikasih nama berdasarkan bentuknya kan. Kalau bentuknya kayak segitiga itu berarti Itu? deltoid itu ya. Delta kan segitiga. Kalau mirip segitiga, Oh iya deltoid. ya betul. Kalau bentuknya mirip trapesium gini, ya Trapezoid, trapezoid gitu ya. Atau trapesius itu. trapezius gitu ya. Oh. Kalau bentuknya persegi, ya kuadratus gitu ya. Iya ya, keren juga. Kalau ototnya panjang, tapi kalau dipotong, penampang jadi bulat gitu. Nah, Ya, bulat itu bahasa Latinnya teres nih. Ya, teres mayor tuh bulat tadinya. keren, keren, keren. Nah, kalau bisa bisa juga dari regionnya ya. Musculus gluteus ya. Gluteus berarti di bokong Pokok. ya, di Ah, glutes. Nah, ini gluteus maximus. otot paling besar apa? Otot paling besar quadricep harusnya ya. Tricep. Quadricep itu otot paha depan kita tuh. Hmm, quadricep Itu di. gabungan 4 otot. Oh. Kenapa kok namanya quadricep? Yang empat. Ya, karena 4 Empat. kepalanya ya. Nah, Nih, nanti uraiannya ada di sini nih, quadricep nih. Ada 3 vastus sama 1 rectusnya. bedanya Yang apa panjang rectus? lurus tuh rectus Oh. femoris. Ya. Terus ada vastus lateral, vastus medial. Di profundusnya masih ada vastus intermedius. Ya. Jadi ada Hmm. 4 otot, tapi insersinya jadi satu. Nah, jadi badannya satu, tapi kepalanya ada 4 gitu kan. Nah, makanya kita Hmm. sebut namanya sefal. Sefal itu kepala kan. Heeh. Jadi kepalanya ada 4 quadricep. Kalau kepalanya ada 3 namanya Oh, tricep. itu tricep. Nah, Kalau kepalanya 2 oh iya, bicep. ada ada Ini otot kepala, paling terkenal tuh bicep. iya Sampai kepala panjang dan pendek. Heeh. Iya, Bicep iya. caput longum tuh. Berarti kepalanya yang panjang. Ini bicep caput brevis tuh yang pendek. Eh, anatomi gampang kok. Cuman banyak aja. Jadi kadang pusing karena banyaknya. Udah sih. Sama nanti kalau di anatomi itu ya kita pasti akan belajar ininya sistem sarafnya ya di kasus lumbar sakralis nanti. Nanti kita akan bahas tentang pendahuluannya sistem saraf itu biar kita nggak bingung. Heeh. Sampai nanti dia jadi nervusnya, nervus femoralis, atau nervus ischiadicus. Ini saraf kita yang paling gede kan, nervus ischiadicus. Nanti kalau dirangkum tuh anyamannya di kayak gini kan. Gimana Nervus itu? ischiadicus misalkan. Itu sumbernya dari berapa radik saraf tuh. Waduh. Ini mulai dari L4, L5, S1, S2, S3 tuh gabung jadi nervus ischiadicus. Makanya gede banget dia gabungan dari 5 radix gitu. Eh, Nah, ntar kayak gitu. itu yang apa? Satu olfaktori, dua optikus itu materi apa itu? Oh, itu saraf kranial nanti. Oh, oke. Nah, saraf yang di kepala ini. Saraf kranial ada 12 pasang kan. Hmm? Olfaktorius, opticus, oculomotorius ya. Ah, Biasanya ngafalin sambil nyanyi tuh ya. iya. Nanti ada di ini topik kepala dan leher tuh. Aku senang pakai Netter sih. Kalau mau nanti cari aja Netter. Soalnya skemanya bagus-bagus Netter. Oh, saya punya Nah, buku Sobota dari bertahun-tahun lalu ini. Sobota ya oke. Sobota itu oke-nya kalau di gambaran in situ-nya, di gambaran strukturnya bagus Sobota. Hah?
Tapi kalau skema buat jelasin itu aku lebih senang pakai net. Boleh, terserah. Kalau mau yang fotonya pakai kadaver asli, pakai Yokochi gitu ya. Ini atlasnya Yokochi. Sama aja sih. Yang penting dibaca. Iya, betul, 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 betul. Buku yang bagus tuh buku yang dibaca. Meskipun tidak ada bukunya pun lihat Google itu lebih bagus daripada nggak Oh, membaca ya. iya betul. Nggak, aku dulu ya nonton video ya kan. Hmm. Ya wis. Dulu lah sibuk kampus tuh cuma seminggu 2 kali. Pengajaran cuman Mas Bambang kan. Oh Jadi iya. kurang. Jadi aku harus nonton video sendiri. Kalau sekarang kan bisa 4 sampai 5 kali seminggu kan. Ya itu tanya aja, kita Ah, jawab. Ya, sudah. Oke, ntar kita juga belajar tentang ini ya, aplikasi klinisnya dari kelainan-kelainan tadi. mm-mm. Gimana menurutmu, bro, Oh tentang anatomi? ya, sepertinya banyak, tapi saya yakin kalau misalnya saya em, rajin dan bisa manage waktu, insya Allah saya bisa. Oh. Nanti kita kirimin deh video record kita waktu bahas ini ya, topik-topiknya ini, Oke, oke, biar kamu bisa nyicil mulai awal ya. oke.